Gilang Record, studionya Gilang Record di Kabupaten Pinrang, bersama beliau Bang Ancaes, penyanyi abadi, legenda. Sejak saya masih kecil lah, saya rasa suara beliau itu sudah akrab di telinga saya. Cici Pasio, Silariang, dan lain-lain. Tahu juga kan lagunya? Oke, kita ketemu beliau. Gilang mulai berdiri tahun 1998, pas lahir Gilang. Iya, iya. Jadi saya pertama buka di Jakarta, berjalan di Jakarta kira-kira 2 tahun. Terus 2 tahun sampai 3 tahun saya pindah ke Makassar. Makassar sempat 5 sampai 6 tahun di Makassar. Iya, iya. Baru pindah ke sini. Itu riwayatnya Gilang dulu itu. Saya baru sampai sekarang. Dari sejak di Jakarta atau sejak di Makassar ini mulai memang mengorbitkan Lagu Bugis. lagu Bugis. Jakarta. Walaupun di Jakarta studio, tapi tetap saya selalu garap lagu Bugis. Iya. Lagu daerah Bugis, karena kan istilahnya Jakarta kalau mau masuk studio kan sewa-sewa susah. Iya, iya. Jadi saya siapkan fasilitas untuk orang-orang Bugis mau bikin lagu Bugis. Iya. Saya bikin studio di Jakarta. Siapa Persib orang. Boti Paru Bocah Baru kan itu lahir di sana itu sebenarnya. Nah, di Hmm. Jakarta tuh pas mau bikin syuting pindah ke Makassar tahun 2002. Itu. Iya. Kobar Record dulu. Oh, dulu itu Kobar Record masih sewa-sewa studio di Jakarta dulu tahun berapa ya? 91, 92. Mantap lagunya itu. 9 Kobar Record 95 itu. Ini nggak punya? Iya betul. Bekerja sama dengan orang Pasar Pinrang, makanya Kobar. Iya. Koperasi Baruga. Oh. Iya. Koperasi Cita- Baruga cita Pasar Sentral bakalnya. Pinrang. Iya. Nah, itu pertama dulu yang kita dulu gagas toh. Kemudian saya bikin pertama, mungkin produser lagu Bugis pertama saya mungkin. Iya, iya. Selain daripada Dibel dengan Irama Iya, Baru, iya, Irama Baru. itu kalau Sinar Tenggara mungkin belakangan. Iya. Saya paling pertama itu Tidak Boting. Oh, Judul lagunya Tidak Boting. Tidak boting. Nah, itu Tahun berapa diproduksi itu? tahun 95. Saya ingat 95. Hmm. Kan Ular Cinta kan 94. Iya, iya, iya. Ular 94. Setelah Cinta. saya bikin Ular Cinta, saya bikin Tidak Boting. Tahun 91 Janji Utara 2 tapi di Jansen. Iya, iya. Jadi Amang-amang. saya pertama rekaman tahun 91 Di Johnson. Jansen. Albumnya Janji Utara 2. Janji Utara 2. Nah, kemudian saya pindah ke Jakarta lagi tahun 92 93 saya garap dangdut Ular Cinta. Ular Cinta keluar tahun 94 lewat produser Citra. Iya, Citra Record iya. di Jakarta. 1 tahun setelah itu saya coba-coba jadi produser kembali lagu Bugis. Iya, iya. Tidak Boting lah, Tidak Tidak Boting. boting. Itu sudah brand sendiri. Sudah beri sendiri kan? Iya, iya. Nah, Tidak Boting. Berhasil, saya bikin Silariang. Iya. Silariang berhasil lagi, saya bikin Nabaleng Sanresang. Iya. Udah laku. Nabaleng Sanresang. Iya. Saya bikin lagi Cici Pasio. Cici Pasionan. Nah, itu. Nggak tahu, Cici Pasio berhasil lagi. Kemudian banyak-banyak, tapi ada juga yang tidak jalan. Macam di Rustum Musik dulu kurang jalan itu. Indah Bawang dulu itu. Iya, Indah Bawang. Kurang jalan. Yang dipangkap. Iya. Bumila. Nah, iya, Anto.
Iya. Siapa namanya? Ibu Mila. Iya. Iya. Itu. Cuma ada 6 album yang meledak itu. Jurak Boting, Silariang, Nemaliang Sanresang, Cici Pasio. Kalau Cici Pasio bukan saya punya, Sinar Tenggara Rekor yang Sinar beli. Tenggara. Oh iya. Sinar Tenggara. Iya, lenang pas. Sinar Tenggara. Tapi yang paling top itu Buti Baru, Bocah Baru. Butim baru, Ah. butim baru. Artinya Buti Baru, Bocah Baru dari dunia analog menuju ke Dunia digital. Peralihan. Jadi peralihan nih. peralihan Transisi. itu. Transisi itu bagus sekali timingnya itu. Hmm. Tahun 2004, 2002, 2003, 2004 antara dari analog menuju ke digital. Itu paling laris dulu itu. Butim Baru, Bocah Baru. Sampai sekarang masih Romis gar. dulu saya punya, Iya. tapi Romis beli. Oh. iya. Beli toh. Sempat saya punya, mungkin Romis naksir bagaimana saya beli masternya semua toh. Iya, iya. Di tangan Romis. Zaman-zaman tak dulu awal-awalnya Bang Anca dulu perjuangannya berat. Berat, susah. Penyanyi benar-benar diseleksi. Hmm. Nanti selesai mixing semua, baru syuting. Iba ke baru, napi contoh-contoh matuan, nabani syuting. Syuting dulu. Akhirnya nanti kesulitannya juga pas syuting, kesulitannya juga di studio. Di studio pas di mix. Maunya itu nanti habis mixing, baru syuting. Hmm. Supaya komplit nih audionya kan. Kalau sudah audio sudah komplit, enak. Iya. Kalau zaman sekarang beda. Kadang-kadang masih contoh lagu. Iya. Selesai contoh lagu vokal, Langsung. panggil klip, Ambil klip gambar ya. gambar untuk gambar di luar. Itu banyak kesulitannya. Ya, Maksimalnya kerjaan juga tidak Sehingga maksimal. tidak bisa agak kurang klop nih nanti Kurang kalau klop, iya. anunya, jadi hasilnya kurang juga. Iya. Mendingan kalau kayak Aris punya. Ya. Aris punya proyek, dia sih punya Ya. kameranya, enak dia Enak. kerja. Itu bedanya sekarang. Lebih berat dulu kerja-kerjanya. Iya, berat dulu. Musik, Tapi bagus. musik dulu. Tapi ya Hasilnya hasilnya bagus. hasilnya akan bagus juga. Bagus. Berarti beda mutu. Iya, beda. Jadi saat ini sebenarnya terkesan bahwa gampang sekali. ya digampangkan. Iya, siapa saja sekarang mau rekaman bisa. Biar siapa maksudnya bisa. Bisa. Kalau terlambat cara nyanyinya nanti kita kasih lompat. Oh iya, nah, berarti nanti di mixing Kalau di ini. kalau kecepatan nyanyinya nanti kita perlambat. Berarti di edit. Kalau lambat nanti kita percepat. Kan serba digital. Ya. Bisa. Kalau dulu kalau tidak pas ya ulang. Nggak bisa, harus diulang. Harus ulang dari awal. Nah, itu masalahnya sekarang. Gampang. Padahal dunianya dulu ini perlu perjuangan. Wah, ini untuk perjuangan. Ya. Jadi untuk rekam satu lagu saja dulu. Itu Seberapa lama itu, Bang? satu lagu itu loadingnya saya 1 hari. Bisa sampai 2 lagu 1 hari loading. Ya. Belum vokal. Mungkin bayangannya kayak lagu Cici Pasio lah, Cici Pasio yang dulu. Kalau Cici Pasio dulu kan saya Berapa? masih di Jakarta dulu kan Masih- kita kerja. Itu berarti perjuangannya dulu dari sini ke Jakarta juga Iya, sampai betul, mana? ke Jakarta. Itu bedanya sekarang rekaman dengan dulu. Kalau dulu kan biar orang belajar nyanyi bisa recording bisa. Iya, iya. Kalau dulu betul-betul harus bisa nyanyi. Baru jadi, Baru jadi, baru rekaman. harus jadi jadi baru bisa Iya. rekaman. Cuman keuntungnya zaman digital serba simpel semua. Mulai dari audio kan ada semua. Iya. Pelaki-pelakinya di komputer kan. Iya, jadi serba di komputer mami. Iya, istilahnya komputer. copy paste bisa. Iya, Nah, kalau dulu musik kayak gitar suling apa semuanya. Loading satu-satu. Mhm. Bass, drum, Iya. satu-satu. Masuk satu-satu. Satu. Sekarang zaman sekarang enak. Semua ada di komputer kan. Langsung klik saja mix langsung bisa tinggal orangnya yang di Iya. Ke studio untuk cari kehidupan miten walu. Iya. Ini cuma saya hobi itu memang begini. Berarti dunia lagu bugis sekarang termasuk Iya lagi ke bawah. Iya. Sekarang kita buktinya kan dulu kan orang rekaman dalam 1 bulan bisa 2, 3, 4 orang. Iya. Sekarang terbalik 4 bulan 1 orang. Itu 4 bulan mana siapa yang mau rekaman? Begitu keluar CD-nya dibaca orang. Iya. Jadi kan makanya ini kita harus cari solusinya. Dan tidak mungkin juga ini studio dimatikan. Masa itu cuma lagu itu yang lama mau mau dinyanyikan sampai kiamat. Iya. Tidak ada lagu baru. Tidak mungkin Lagu juga. baru. Harus ada lagu baru minimal 1 tahun. Iya. 1 tahun ada lagu baru, 1 tahun ada lagu baru. Berarti sebenarnya kreativitas ini masih banyak, masih Harus. ini cuman di sini tadi Iya, anunya. iya.
Nah, makanya saya bilang tidak mungkin ini lagu yang pernah ada yang dibikin 2 tahun yang lalu. Ini nih selalu Ini dengar terus. sampai kiamat. Nggak mungkin. Betul. Harus kita bikin lagu baru, cuman cari solusinya. Kita jual lewat apa? Ya. Kita pakai media apa Media lagi? apa lagi? Sekarang kan sudah berhasil nih, contohnya ada di YouTube, Iya. kan? Nah, itu di dunia maya. Kalau di Iya. dunia nyatanya, Iya. kita lari mami ke flash disk. Saya mau coba akan jual flash disk nanti itu. Mudah-mudahan nanti Iya, saya bisa jual flash jadi awal kebangkitannya lagu Bugis lagi. Artinya di dunia ini dulu banyak melirik dan memang Iya. banyak yang berbakat di luar sana, saudara-saudara kita, adik-adik kita yang di luar sana. Tapi ternyata produser terkendala di sini. Kedai, betul. Iya, terkendala di Betul. sini. Jadi bisa dianggap yang berbakat ini sebenarnya terbuang nih. Terbuang. Terbuang Ki. Kita sendiri ini tidak ada lagi nih minat bikin lagu. Iya, iya. Tapi karena saya punya tempat sendiri, artinya punya rumah studio sendiri, Iya, fasilitas saya tetap ya. bekerja, bikin. Artinya kan saya bekerja tanpa modal. Iya. Kalau orang luar kan mau rekaman kan pakai Pakai modal. modal, Jadi berpikir. Kalau saya tetap bikin terus. Karena sudah Karena ada saya yakin modalnya, sudah suatu saat ada masanya. tidak mungkin rekaman mati. Tidak mungkin masa kita mau dengar lagu itu saja. Ya, betul. Harus ada lagu baru. Iya. Lagu baru. Resminya. Jangankan kita ini orang-orang di daerah kan, Iya. orang di Pusat atas saja, saja ya, macam Mas Anang Iya. berjuang di Jakarta kan untuk bajakan memang tidak bisa lagi. Hmm, Tidak bisa lagi atas, apalagi zaman digital. ya semuanya serba mudah. Serba gampang di copy. Tidak bisa. Salah satu cara, ada ya cara yang saya tunggu ini. Jadi semua produk lagu Bugis nanti bentuknya dalam flash disk. Berarti kita tidak jual mie VCD. Tidak jual flash disk. Flash Jadi disk. flash disk. Itu Ya. flash disk. Setiap flash disk pakai kode. Di Jadi coding bisa dulu. diputar, tidak bisa di copy. Copy. Itu nanti itu. Oh, iya. Kan bawakan burung wale. Iya. Nggak So, bisa Betul, gitu. audionya nggak bisa Nggak diambil. bisa saya copy. Begitu caranya. Sepupuku tuh bilang, masa bisa jual ada, angkat dulu ya. Pasti mahal lah beli yang itu 500 ke atas. 4 juta. 4 juta. Saya kasih bunyi. Wih, begitu saya masukkan kode. Nggak bisa. Jangan masuk aja lagu gimana Ya, pak gue. ya. Iya, Nah, saya iya. dengar di Jakarta ada nih orang rancang itu. Ada orang rancang itu. Jadi harganya nanti itu 120.000. Tapi 2 album di dalam isinya. Bagus. 20 lagu ya. Ya. Jadi flash disk 1 album, 2 album di dalamnya. Harganya mungkin pasarannya 120.000. Iya, iya. 1 flash disk. Berarti ini bisa menjadi salah satu nanti bagaimana supaya karya-karya seniman Betul. Bugis ini bisa tetap berharga. Betul. Karena kan selama ini seolah-olah waduh bagaimana kan? Tidak ada. Di bawahnya cakar. Mati sekarang produser, Iya. kasihan juga. Iya. Bagaimana baru beredar 1.000, Iya. sudah 2.000 kopiannya. Iya. Jadi setengah mati. Ya, jadi memang untuk bertahan sebenarnya kita harus ikut juga di dunia digitalnya juga Ya, ini. betul, harus. Harus. Berarti kita Makanya di Gilang ini saya padukan ya. antara analog dengan digital. Hmm. Itu saya pakai. Jadi misalnya ada orang rekaman, mau masuk rekaman, saya tanya pakai apa? Iya. Kalau masih pakai MC dengan keyboard berarti kita sistem analog. Iya. Iya. Nah, kalau datang bawa data, Datanya kita main digital. Digitalnya. Digital, iya. Berarti semuanya bisa. Kita padukan. Padukan. Kalau mau loading seperti zaman dulu boleh. Iya, iya, iya. Kalau mau pakai digital kayak zaman sekarang boleh. Iya. Tapi kalau hasil saya masih tetap zaman Di- dulu. Yang tetap keluar di mixer. Iya, Jadi, iya. jadi keluar di mixer per track ini beda. Iya. Dibanding keluar di digital LR sudah. Gitu. Iya. Berarti Saya dengar kabar bocoran dari Jakarta berikutnya akan main di Kecil. flash disk. Iya. Flash disk. Solusi. Dua itu, bukan memori dengan flash Iya. disk. Saya tunggu itu, makanya ini banyak saya kerja kalau saya lagi pergi saya bikin. Begitu nanti ada masa untuk penggantinya ini. Saya tinggal cetak. Ya. Tinggal enak kan? Ya. Tidak lagi berpikir. Album- Teman-teman, mungkin teman-teman album tidak terbarunya tahu. apa kan, Cak? Album saya yang terbaru. Dulu apa lupa itu? Ada ini. Baru beberapa bulan lalu. Iya. Tapi yang edar 77 rekor Makassar. Oh. Masih di Makassar. Iya, 77 rekor. Saya jual master. Iya, iya.